kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendengar firman-Mu. Oleh karena itu Bapak, mari memberkati kami, berikan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu untuk mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan juga Tuhan yang boleh sendiri memberkati, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba merupakan pesan yang Tuhan berikan sendiri seturut dengan kehendak-Mu kepada kami semua. Memberkati kami di pagi hari ini ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Kita baca ayatnya yang ke-28 dan 29. Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-28 dan 29. Kita akan baca secara bersama-sama. Lukas pasal 9 ayat 28 dan 29. Kita mulai 1, 2, 3. Kira-kira 8 hari sudah setelah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupanya wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbagi adalah kita yang terus mengamalkan firman Tuhan dan bukan hanya mendengar serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, shalom Bapak Ibu. Halo. Ya, ini setelah lama saya nggak kesini, akhirnya saya kesini lagi. Saya cukup rindu untuk bertemu dengan Bapak Ibu di sini karena tahun kemarin itu di akhir tahun saya cukup banyak hal yang harus diselesaikan sehingga saya banyak keluar kota. Maka saya tidak bisa untuk melakukan pelayanan bukan cuma di sini, karena di beberapa tempat juga saya kurang bisa waktu itu karena memang banyak kerjaan yang di luar kota. Oleh karena itu merupakan sebuah kehormatan bagi saya dan juga sebuah berkat dari Tuhan sendiri, sehingga saya bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu di GPI Rawabaduh ini, di tempat saya cukup di tempat saya diajar oleh Ibu Pendeta Lasmian beserta juga para rekan-rekan pendeta dan juga penatua yang lain, sehingga ini merupakan sebuah kehormatan dan juga sebuah kebanggaan dan berkat dari Tuhan secara khusus kepada saya. Oleh karena itu saya akan mengucapkan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, dan saya sangat senang untuk bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu di tempat ini. Baik, hari ini saya akan mulai perenungan kita dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang enggak pernah berdoa? Bukan saya, kalau ada angkat tangan. Siapa di sini yang enggak pernah berdoa? Ada? Ini beneran enggak ada atau emang enggak mau ngaku? Wah, ada itu. Ya, saya percaya bahwa kita semua sesingkat apapun pernah berdoa. Betul ya Bapak Ibu? Sesingkat apapun pernah berdoa. Walaupun kita cuma yang kayak, Tuhan saya mau makan, amin. Pernah kan? Ya. Pernah. Karena dulu waktu saya kecil, karena saya belum bisa merangkai kata-kata, maka ibu saya, mama saya mengajarkan saya untuk kalau mau berdoa buat makan, ya udah bilang aja, Tuhan saya mau makan, terima kasih, amin. Kalau mau tidur, bilang aja, Tuhan saya mau tidur, terima kasih, amin. Sehingga pada suatu ketika saya berpikir bahwa kalau kalimat doanya pendek-pendek dan sama, saya akan tuliskan di satu buah kertas. Nomor 1, doa untuk tidur, Tuhan saya mau tidur, terima kasih, amin. Nomor 2, doa untuk makan, Tuhan saya mau makan, terima kasih, amin. Dan doa yang lainnya, saya mau berangkat sekolah, saya mau belajar, saya mau main bola, saya mau ngapain, saya tulis. Ada beberapa. Sehingga ketika waktu saya mau berdoa dan saya malas, saya cuma bilang, Tuhan lihat aja yang nomor 2. Atau enggak misalnya yang mau tidur, Tuhan lihat aja nomor 1, mau tidur.
Nah dulu tuh pernah terpikir di kepala saya seperti itu. Kayak kalau misalnya doanya sama, kenapa kita nggak nulis? Toh Tuhan juga bisa baca. Bukan begitu ya? Pernah Bapak Ibu yang berpikir seperti itu? Tidak, berarti saya terlalu visioner ya. Saya terlalu terlalu banyak berimajinasi ya. Tapi tidak, akhirnya saya tidak lakukan itu karena saya merasa, karena waktu itu saya sempat mengkomunikasikan hal tersebut atau ngomong sama mama, dan mama bilang Tuhan itu memang tahu baca, Tuhan itu nggak buta huruf. Tapi kalau kamu mau butuh sesuatu, mintalah, bukan kamu tulis terus kamu kasih baca. Jadi minta, apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita, kita minta melalui apa? Betul, melalui doa. Dari situ saya merasa bahwa walaupun doa kita ucapannya itu selalu sama, singkat, sama, berulang-ulang-ulang, tetapi itulah yang mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena setiap kali kita berdoa, kita bertemu dengan Tuhan secara langsung di dalam hati kita. Nah Bapak Ibu, sama seperti dengan Yesus pada waktu dia berdoa. Ada 3 hal penting dari bacaan yang saya rasa cukup singkat ya, cuma 2 ayat 28 dan 29, yaitu apa dikatakan bahwa kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa harus 8 hari? Kenapa ada kalimat kira-kira 8 hari? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus ada itu? Kan bisa aja dia langsung mulai dari Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu ada banyak hal yang Yesus lakukan dalam khotbahnya, kemudian dalam perjalanannya. Salah satunya adalah syarat-syarat mengikuti Yesus. Dia mengutarakan, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya sebelum dia berdoa, kehidupannya itu adalah kehidupan di mana dia mulai untuk menceritakan tentang kasih Allah kepada setiap manusia. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara kita berdoa kepada Allah, bagaimana cara kita mau untuk menjadi murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah oleh karena itu, kenapa harus ditaruh kira-kira 8 hari? Kalimat kira-kira 8 hari ini Bapak Ibu ingin menjelaskan kepada kita atau menerangkan kepada kita bahwa Yesus pada waktu itu sedang berada di suatu waktu yang namanya jeda. Jadi kalau kita main bola, Bapak Ibu pasti pernah nonton bola ya. Nonton bola, main bola itu 2 kali 45 menit, betul? Satu babaknya adalah 45 menit. Di antara 2 babak itu ada waktu jeda 15-20 menit. Begitu ya Bapak Ibu. Nah itu saat dimana biasanya bapak-bapak mulai khawatir, apalagi kalau timnya mulai kalah, ketinggalan 1-0. Nah itu di waktu jeda itu dia mulai khawatir bapak-bapak, biasanya begitu. Nah itu adalah waktu jeda yang dipakai Yesus bukan untuk tidur, bukan untuk main-main, bukan untuk bercanda, tapi dia lakukan apa? Apa? Yang kencang Bapak Ibu? Betul. Yang dia lakukan adalah berdoa. Jadi setelah dia melakukan pekerjaannya selama 8 hari, di waktu jeda itu dia mengambil kesempatan untuk berdoa. Itu adalah hal yang pertama yang penting dalam bacaan ini, yaitu jeda. Kenapa jeda? Kenapa di antara waktu itu? Karena Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, sesibuk apapun kita bekerja, tentu ada waktu kita beristirahat. Bukan begitu? Ada ya? Biasanya kita kerja sehari itu di 8 sampai 12 jam mungkin. Paling lama 12 jam. Bukan begitu ya? Nah di antara itu, waktu kita dalam sehari itu ada 24 jam. Ada berapa jam jeda itu Bapak Ibu buat kita? 12, masih 12 jam ya. Ada jeda selama 12 jam. Nah pertanyaan buat kita, selama jeda 12 jam kita buat apa? Apa yang kita buat? Tidur, main handphone, megang HP, apalagi? Jujur banget. Ya, ada yang baca berita, nonton bola, Pak Rudi nonton bola.
Ada banyak hal ya yang bisa kita lakukan di 12 jam jeda waktu kita itu. Tapi adakah kita berpikir untuk mendahulukan doa di antara 12 jam itu? Jujur aja nggak apa-apa. Ada. Yang tidak ada juga. Oh, berarti bagus di sini jemaat. Inilah yang saya harapkan ketika jemaat-jemaat mau atau menyadari bahwa jeda waktu yang panjang itu tetap ada pikiran untuk kita berdoa kepada Tuhan. Karena nggak apa-apa singkat Bapak Ibu. Yang penting kita ingat dan kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan melalui doa. Nah, ketika Yesus menjalani jeda yang dia punya itu dengan doa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Artinya apa? Ketika kita mengingat tentang doa itu, ketika kita melakukan doa yang merupakan relasi kita dengan Tuhan, maka secara tidak langsung kita akan merubah diri kita menjadi betul-betul serupa dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Begitu ya. Yesus pada zaman dulu, dia memang anak Allah, dia adalah utusan yang diberikan Allah kepada manusia, tapi secara penglihatan dia adalah manusia biasa. Nah, sekarang orang biasa mana yang tiba-tiba berkilau-kilauan? Ada? Kalau sampai ada itu berarti dia jalan tapi pakai lampu Natal dilingkarin gitu kepadanya, berkilau-kilauan dia pasti. Bahkan baju kita yang warna putih dicuci sebersih apapun, tetap dia putih biasa aja kan? Nggak mungkin dia berkilau-kilauan. Tapi pada saat itu Yesus keluar bukan cuma bajunya, tapi wajahnya. Nah, itulah yang dinamakan kita mampu untuk melihat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu serupa dengan Tuhan. Ketika kita mau, ketika kita ingat untuk melakukan doa itu sebagai komunikasi kita dengan Tuhan, sebagai relasi kita dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa dalam setiap jeda yang kita punya, dalam setiap kehidupan yang kita, maka berkat itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu adalah doa itu kuasanya sangat besar. Bapak Ibu pernah baca di Yakobus ya? Doa itu akan sangat besar apabila didoakan dengan benar dan baik. Jadi kekuatan dari doa itu sangat besar Bapak Ibu. Kita baru saja mengalami peristiwa iman yang cukup menyedihkan buat kita semua, terlebih khusus mungkin buat keluarga yang ditinggalkan oleh Pak Edi, Pak Dede, bahkan kita semua jemaat yang betul-betul mengenal beliau. Namun di balik itu semua Bapak Ibu, doa adalah hal yang buat kita semua tetap kuat dan mampu untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Karena melalui doa dari kita, melalui doa dari setiap kita yang ada, maka kekuatan itu akan ada untuk setiap kita yang merasa kecewa, setiap kita yang merasa sedih, setiap kita yang mengalami peristiwa iman yang mungkin kita tidak bisa untuk keluar dari hal itu. Peristiwa ditinggalkan seseorang itu Bapak Ibu bukan hal yang mudah untuk diterima. Saya yakin itu bukan hal yang mudah untuk diterima. Bahkan di beberapa, jangankan kita bicara tentang orang terdekat kita, bahkan untuk misalnya kita punya hewan peliharaan, kita punya benda-benda yang kita sayang, kita punya apa, ketika itu rusak, ketika itu harus hilang dari kita, itu pun saja kita merasa sangat sedih. Apalagi orang yang terdekat dengan kita, orang yang setiap hari bercanda dengan kita, orang yang setiap hari berbaur dengan kita. Namun kembali lagi, doa yang memiliki kekuatan yang sangat besar itulah yang membuat kita mampu untuk tetap berdiri. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman pada pagi hari ini, kita mengetahui bahwa pentingnya doa itu akan berujung kepada seberapa besar kita setia kepada Tuhan, seberapa besar kita mau bersekutu dengan Tuhan, dan seberapa besar
kita mau untuk memberikan kekuatan doa itu melalui diri kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Karena melalui doa yang sangat sederhana, doa itu kan sederhana sekali Bapak Ibu, nggak perlu tempat tertentu, nggak perlu suasana tertentu, nggak perlu situasi tertentu. Kita di mana aja bisa berdoa, bukan gitu ya Bapak Ibu? Di mana aja bisa berdoa. Bahkan ketika kita emang nggak punya ruang di toilet pun Tuhan nggak marah kan kalau kita berdoa. Tuhan nggak pernah menentukan kita harus berdoa di mana. Sehingga doa itu sangat sederhana, tetapi itu menunjukkan kesetiaan kita, menunjukkan betapa kita mau bersekutu dengan Tuhan, dan menunjukkan betapa besar kekuatan yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Tuhan melalui doa ini. Oleh karena itu belajar dari kisah Yesus di dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 29 ini, kita menyadari bahwa doa adalah hal yang menguatkan kita. Doa adalah hal yang melambangkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan melalui doa kita akan serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan lupa berdoa Bapak Ibu. Saya yakin kita semua pasti tidak lupa berdoa, tapi menjadi pengingat itu penting ya. Jangan lupa berdoa, sesederhana apapun, sesingkat apapun. Karena ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, orang lain mungkin bisa jadi tempat curhat kita, tapi dia tidak bisa menjamin bahwa cerita kita itu akan kemana-mana. Betul ya? Tapi ketika kita curhat kepada Tuhan, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Betul? Ya, makanya kalau orang biasanya ada kelakar-kelakar atau umur-umur yang kayak nggak tahu lah kelakuannya dia, cuma dia sama Tuhan yang tahu. Ya karena memang benar, yang dia keluhkan hanya ke Tuhan. Keluarga kita, teman kita, orang-orang terdekat kita bisa menjadi curahan hati kita, bisa menjadi tempat kita mencurahkan hati kita. Tapi yang paling utama adalah Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan. Sekali lagi kita mengingat bahwa doa adalah kekuatan, doa adalah lambang kesetiaan, dan doa yang membuat kita tetap berdiri sampai sekarang dengan begitu kuatnya, walaupun kita itu diterpa dengan badai, dengan angin yang cukup kencang. Jadi tetap ingat untuk berdoa, tetap ingat untuk membangun relasi dengan Tuhan, karena dari situlah nampak kesetiaan dan keserupaan kita dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan di pagi hari ini. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami, walaupun sederhana tapi sungguh besar kekuatannya bagi kami. Yaitu Tuhan terus mengingatkan kami agar berdoa sebagai simbol dari kesetiaan kami, sebagai simbol kekuatan kami, dan sebagai tanda bahwa kami ingin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak, mari memberkati kami, terus mengingatkan kami untuk kami tidak meninggalkan Tuhan melalui doa-doa kami. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang didasari dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan persembahan kita sambil menyanyi dari Kerunyaan Jemaat nomor 337, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Bertanah
Ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan kami ada kembali di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, ingin menaikkan segala pergumulan kami dalam segala kehidupan yang sementara ini kami jalani. Bapa, dalam kerajaan sorga kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih memiliki waktu, masih memiliki kesempatan untuk boleh beribadah di hari ini ya Bapa. Karena itu ya Bapa, sebelum kami menaikkan setiap doa pergumulan kami, Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga biarlah doa kami ini ya Tuhan boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Bapa, dalam kerajaan sorga secara khusus ya Bapa, kami berdoa menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai setiap perkembangan bangsa kami, setiap petinggi-petinggi yang menjadi pemerintah dalam negeri kami ini ya Bapa, mulai dari yang tertinggi sampai kepada yang paling kecil. Tuhan yang boleh terus menyertai mereka, memberikan hati yang mau untuk melayani, sehingga kami para rakyat di negara ini ya Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan, kami boleh merasakan sebuah hal yang baik yang diberikan kepada kami daripada pemerintah yang telah Tuhan utus untuk memimpin kami. Tuhan yang menyertai setiap pembangunan yang ada, menyertai setiap rencangan-rencangan yang akan dibangun, sehingga biarlah semua itu hanya bertujuan untuk mensejahterakan kami, mensejahterakan bangsa-Mu di tempat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga secara khusus ya Bapa menyerahkan akan setiap pelayanan gereja-gereja-Mu ya Tuhan, dimanapun gereja-Mu berada. Tuhan yang boleh menyertai setiap gereja yang telah dibangun, setiap gereja yang telah melakukan pelayanannya, bahkan setiap gereja yang terus-menerus berjuang untuk terus mampu memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati setiap usaha, sehingga apapun yang dilakukan semuanya semata-mata bertujuan hanya untuk kehendak-Mu ya Bapa, hanya untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa menyerahkan akan gereja-Mu di tempat ini di GPI Roa Bandung, Tuhan yang boleh menyertai kami dalam setiap program-program yang kami lakukan, gedung gereja-Mu ya Tuhan, dalam setiap hal-hal yang kami kerjakan, dalam setiap pelayanan kami, ibadah-ibadah yang kami lakukan. Tuhan yang boleh terus menyertai, memberkati, sehingga biarlah semua yang kami lakukan ini semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bukanlah kami yang menjadi utama, tetapi Tuhanlah yang menjadi yang paling utama di dalam gereja kami ya Bapa. Kami menyerahkan secara khusus keluarga dari Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Pendeta Lasmian, beserta juga dengan Mazmur dan juga Nina. Tuhan yang boleh menyertai setiap peristiwa yang Tuhan berikan, peristiwa iman yang baru saja terjadi, kami percaya bahwa Tuhan juga yang sudah merencanakan itu, Tuhan yang boleh menghendaki itu, sehingga kami percaya bahwa ke depan Tuhan juga yang akan menolong keluarga-Mu ini ya Bapa, sehingga mampu untuk melalui ini semua dengan baik, dan berkat Tuhan sendiri melimpah di atas mereka. Terima kasih banyak ya Bapa. Secara khusus kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam hal-hal yang kami inginkan, yang kami rancangkan, Tuhan yang boleh menyertai juga, sehingga semuanya itu boleh berkenan bagi Tuhan. Dan apapun yang kami dapatkan, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami syukuri, dan selalu kami naikkan doa kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah semua yang telah kami lakukan ini ya Tuhan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Seluruh kehidupan kami, seluruh pelayanan kami, seluruh hal yang kami lakukan di dalam kehidupan yang masih Engkau berikan kesempatan kepada kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar biarlah semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga menyerahkan akan persembahan kami yang telah kami berikan tadi. Tuhan yang boleh menyertai, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi perkembangan gereja-Mu di tempat ini, berguna bagi setiap hal yang diinginkan untuk dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini, sehingga semua hal dalam program-program yang dilakukan semuanya boleh berkenan bagi Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan sekali. Terima kasih banyak ya Bapa. Tuhan yang boleh memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dan biarlah kami semua mampu untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik juga. Inilah doa kami ya Bapa, yang jauh dari sempurna, namun kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar dari kami satu persatu, dan Tuhan akan menyempurnakan itu seturut dengan kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dengan tetap berdiri kita menyanyi dari Kebun Jemaat nomor 350, bait yang pertama, kedua, dan ketiga.
sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah yang telah kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.